Sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali Imade Daging bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Pada kesempatan itu, pemohon menggugat keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Bali selaku termohon, serta menuding langkah Ditreskrimsus Polda Bali keliru secara prosedural hingga keliru secara subjek hukum. Sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Imade Daging digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Sidang pra-peradilan dipimpin Hakim Tunggal Ketut Somanasa mengagendakan pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Pada kesempatan tersebut, tim penasihat hukum Imade Daging dipimpin Gede Pasek Suwardike bersama Made Suwardana menggugat keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Bali selaku termohon. Penetapan tersangka merupakan bentuk upaya paksa yang menurut hukum wajib diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Hal ini merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 yang menempatkan penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Tindakan termohon tidak hanya dianggap cacat prosedur, tapi juga bertentangan dengan rezim hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru. Dalam permohonannya diuraikan bahwa perkara yang dilaporkan ke Polda Bali berkaitan dengan keputusan serta produk administrasi pertanahan yang terjadi jauh sebelum Imade Daging menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maupun sebagai Kepala Kanwil BPN Bali. Dengan demikian, penetapan tersangka ini mengandung kesalahan subjek hukum atau error in persona karena pemohon tidak memiliki kewenangan pada saat peristiwa yang dipersoalkan terjadi. Selain mempersoalkan subjek hukum, pemohon juga menyoroti dasar sangkaan yang digunakan penyidik, yaitu Pasal 421 KUHP Lama tentang penyalahgunaan kekuasaan dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Bapak Kakanwil BPN Bali itu diberikan permintaan untuk membelah tanah yang sudah bersertifikat dan sudah menang perkara di PT UN dan di PN Denpasar. Jadi PT UN-nya sampai inkrah di Mahkamah Agung dan yang perdata di PN Denpasar. Nah, atas hal ini setelah dikaji dan sebagainya tidak mampu dikabulkan. Nah, ketika tidak mampu dikabulkan ini kemudian dicari-carilah kesalahannya. Lalu dicarikanlah sebuah surat yang pada tanggal 8 September 2020, jadi 8 September 2020 ketika beliau masih Kepala Kantor Pertanahan di Badung, membuat surat atas permintaan atasannya. Menetapkan Pak Kakanwil Provinsi Bali ini secara tidak langsung atau dia tanpa sadari ingin menutup pelan-pelan peradilan tata usaha negara. Karena orang atau masyarakat akan rame-rame melakukan laporan pidana ketika ada misalnya cacat administratif atau apapun jenis-jenis produk dari Badan Tata Usaha Negara itu akan dilakukan. Dalam petitumnya, pemohon meminta hakim pra-peradilan untuk menerima seluruh permohonan, menyatakan penetapan tersangka terhadap Imade Daging tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta memerintahkan Ditreskrimsus Polda Bali mencabut surat penetapan tersangka dan menghentikan penyelidikan. Pemohon juga meminta agar harkat, martabat, dan nama baiknya dipulihkan, serta biaya perkara dibebankan kepada negara. Di sisi lain, sidang pra-peradilan Imade Daging juga banyak menyedot perhatian publik, salah satunya dihadiri mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 Bambang Wijoyanto.
Bambang Wijoyanto menganggap perkara pertanahan kerap berputar dari ranah perdata, berlanjut ke PT UN, hingga akhirnya masuk ke ranah pidana. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Terkait perkara yang sedang bergulir, hal ini dianggap ironis karena aparatur BPN sebagai perwakilan negara justru berhadapan dengan aparat penegak hukum. Padahal Satgas Mafia Pertanahan dibentuk dari unsur penegak hukum BPN dan akademisi. Laporan Ali Sidi, Denpasar, Garuda TV. Musibah tanah longsor yang menimpa rumah warga kembali terjadi di Kabupaten Buleleng. Kali ini menimpa rumah Gede Gelgel, warga Desa Selat, Kecamatan Sukesade. Longsor tersebut disebabkan tingginya curah hujan dalam 1 pekan terakhir. Angin kencang disertai hujan lebat, mengakibatkan pondasi rumah amblas dan atap rumah bagian teras pun ikut diterpa angin kencang. Beruntung saat peristiwa naas tersebut terjadi tidak ada korban jiwa, sebab saat longsor menerjang, Gede Gelgel dan keluarganya sedang tidak ada di rumah. Kerugian yang dialami Gede Gelgel diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Mengatasi dampak longsor, Gede Gelgel berupaya memperbaiki pondasi rumahnya dibantu oleh beberapa warga sekitar. Waktu itu saya pas kerja. Kronologisnya karena hujan sangat deras dari kemarinnya sore sampai paginya. Dan itu kronologinya ini dah jadi ambruk. Kerugiannya bisa 10 juta. Untuk dinas terkait kalau BPBD ada, cuma dikasih terpal sama tikar, itu aja. Ini dikerjakan secara gotong royong. Sumber dananya dari pribadi. Gede Gelgel yang dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan kesulitan mencari dana untuk membantu meringankan perbaikan pondasi rumahnya. Bantuan yang sudah diterima hanya datang dari BPBD Buleleng yang berupa terpal dan tikar. Ia pun berharap ada donatur membantu meringankan untuk memperbaiki kondisi rumahnya. Laporan Zainuddin Yazin, Buleleng, Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini.
seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat Kerobokan Kelot guna menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi terbaik terkait uji coba rekayasa arus lalu lintas. Pertemuan ini dihadiri Sekretaris Daerah Badung, Kasat PJR Polda Bali, jajaran Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, perwakilan Polres Badung dan Polresta Denpasar, para camat dan lurah, hingga tokoh adat dan masyarakat dari 3 banjar di Kerobokan Kelot. Dari pertemuan tersebut, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan langsung kondisi real di lapangan akibat uji coba rekayasa lalu lintas. Secara prinsip, warga mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengurai kemacetan. Namun, sejumlah masukan juga disampaikan. Mulai dari dampak ekonomi yang dirasakan pelaku UMKM akibat penurunan omset, hingga pengaruhnya terhadap aktivitas adat dan budaya di wilayah setempat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menegaskan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas merupakan langkah jangka pendek yang terpaksa diambil pemerintah. Bupati menjelaskan hasil uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Canggu, Brawo, Tibu Beneng, hingga Pererenan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Kemacetan yang sebelumnya kerap terjadi di titik-titik padat mulai berkurang. Oleh karena itu, Bupati Badung mengajak seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk mendukung kebijakan tersebut dengan menaati aturan yang telah ditetapkan. Nah, kita lihat sekarang dari hasil uji coba yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari dibantu oleh forum lalu lintas dari Polda, dari Polresta, dari Polres Badung, kelihatannya sudah menunjukkan ada satu perubahan yang cukup signifikan. Oleh karena itulah maka saya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, masyarakat, kalau kita membangun keamanan kenyamanan di wilayah Badung, tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, berdukungan oleh semua masyarakat juga. Dengan cara apa? Dengan cara ikut membantu pelaksanaan termasuk salah satu uji coba. Cara apa? Dengan cara mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah disiapkan oleh forum ini. Selain rekayasa lalu lintas, pemerintah Kabupaten Badung juga memastikan akan segera merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan. Pada tahun 2026, pembangunan jalan dari Brawo hingga Tibu Beneng akan segera ditender dan dikerjakan. Langkah ini diharapkan mampu mengurai kemacetan secara permanen sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat Badung. Sumpah dengan cara agama apa? Hindu. Di samping disaksikan oleh diri sendiri dan disadari bahwa sumpah ini. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo telah resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana atau MGS periode 2026 hingga 2031. Pelantikan berlangsung di ruang Kriya Gusana Puspem Badung Selasa siang. Sempat menjadi perhatian publik, salah satu direksi yang dilantik adalah Kompiang Gede Pasekweda yang sebelumnya dikenal sebagai Direktur Utama Perumda milik pemerintah Kabupaten Tabanan. Dirinya terpilih setelah sebelumnya melalui proses seleksi pertengahan Desember 2025. Dari total 21 kandidat yang mendaftar, Kompiang bersama Imade Anjol Wiguna terpilih dari penilaian panitia seleksi. Kompiang dipercaya sebagai Direktur Utama, sementara Anjol menjabat Direktur Umum. Namun penunjukannya sempat menjadi pembicaraan lantaran Kompiang belum resmi mengundurkan diri dari jabatan lamanya di Kabupaten Tabanan. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo turut menanggapi polemik yang berkembang sebelumnya. Dirinya menyampaikan bahwa proses seleksi telah berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Bupati menyebut kinerja jajaran Direksi Perumda MGS akan dievaluasi secara berkala. Evaluasi pertama akan dilakukan setelah 1 tahun masa jabatan.
di dalam persyaratan itu dia menyebutkan silakan siapapun boleh melakukan. Asal ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya kan adalah dia tidak boleh rangkap jabatan. Dan dia harus siap mundur bila dia terpilih. Dan itu sudah dilakukan oleh maka tidak ada alasan kita menjadi yang bersangkutan. Sementara itu, Kompiang Gede Pasakweda menegaskan bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya. Siapa? Ya itu ya, kalau jelas saya sudah membuat pernyataan sebelumnya. Kira-kira apa yang memutuskan Bapak untuk melamar di apa memutuskan itu? Ya mudah-mudahan kami bisa ikut berprestasi membangun Bali lewat semua kalau kita diminta kolaborasi. Jadi kita sama BND jangan bersaing, bisa berkolaborasi. Harapan kami sih, karena kalau diskusi susah kalau kita bersaing. Pemerintah Kabupaten Badung berharap Perumda Pasar dan Pangan MGS mampu dikelola lebih profesional, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat Badung. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. The ocean of the world. Para perwakilan negara kepulauan dari Fiji, Papua Nugini, dan Seychelles menyerukan pentingnya aksi nyata dan kolaborasi lintas negara untuk menghadapi krisis laut dan dampak perubahan iklim yang semakin mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seruan tersebut disampaikan dalam Session 1 Bali Ocean Days 2026 Conference and Showcase yang mengangkat tema Island Nations Climate Crisis in the Future of the Ocean di Jimbaran, Bali, Jumat 30 Januari. Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji, Alitia Bainivalu, Menteri Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini, Jelta Wong, serta utusan khusus Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito, berbagi pengalaman negaranya sebagai garda terdepan atau frontline dalam menghadapi kenaikan muka air laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan tekanan terhadap sumber daya laut. Menurut mereka, negara-negara kepulauan berada pada posisi yang paling rentan, tetapi sekaligus memiliki kepentingan paling besar untuk mendorong perubahan cara dunia memperlakukan laut. Dalam diskusi tersebut, para pembicara menyoroti dampak perubahan iklim terhadap perikanan,
keamanan pangan, pariwisata, serta keberlangsungan komunitas pesisir, serta menekankan bahwa adaptasi dan perlindungan laut harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. Mereka juga menegaskan pentingnya dukungan internasional, baik dalam bentuk kebijakan global, pembiayaan iklim, maupun alih teknologi agar negara-negara kepulauan tidak berjuang sendirian menghadapi krisis. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa Ermawati menegaskan bahwa Bali memiliki posisi strategis sebagai etalase pariwisata Indonesia di mata dunia, sekaligus menjadi ruang pembelajaran utama untuk mendorong transformasi pariwisata menuju arah yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Wamenpar mengingatkan bahwa pariwisata pesisir dan laut merupakan kekuatan utama Indonesia, tetapi sekaligus juga ruang yang paling rentan terhadap tekanan jika tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menekankan pentingnya penanaman mangrove sebagai upaya konservasi. Pariwisata ini sangat bergantung pada citra. Citra itu bisa dibangun dengan trust. Trust bisa ada ketika mereka mendapatkan pengalaman yang terbaik ketika berwisata. Nah, masalah sampah memang salah satu tantangan di sektor pariwisata. Untuk itu maka kami menjadikan kebersihan itu sebagai program prioritas dari Bu Menteri. Nah, ini kan tidak bisa diselesaikan sendiri karena ini lintas kementerian. Menanamkan kegiatan untuk bisa melaksanakan konservasi dengan menggunakan mangrove dan diharapkan ke depan akan meningkat untuk penanaman mangrove. Demikian dari sekarang. Ketua Panitia Bali Ocean Days 2026 Yoke Darmawan mengatakan bahwa sesi ini menegaskan posisi Bali Ocean Days sebagai ruang dialog strategis antara negara-negara yang berada di garis depan krisis laut. Apa yang disampaikan para pemimpin negara kepulauan hari ini adalah pengingat bahwa laut bukan isu sektoral atau lokal, melainkan isu geopolitik, isu pembangunan, dan isu keberlanjutan global. Bali Ocean Days yang ketiga ini diadakan di Intercontinental Jimbaran untuk merayakan atau sekaligus membuat platform sehingga setiap stakeholders sehubungan dengan lautan, preservation, conservation bisa berkumpul bersama. Jadi judul yang kami bawakan yaitu Navigating Solutions for Regenerative Future. Artinya kita tidak lagi bicara wacana, kita tidak lagi bicara awareness, kita tidak lagi bicara networking saja, tetapi impact fokus. Bali Ocean Days 2026 mengusung tema Navigating Solutions for a Regenerative Ocean Future dan menghadirkan lebih dari 40 pembicara dari 11 negara. Acara ini diselenggarakan oleh Sky Blue Sea Foundation bekerjasama dengan Darmawan and Associates, didukung oleh Pertamina New and Renewable Energy atau Pertamina NRA. Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, ilmuwan, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan inovator untuk membahas bagaimana dunia bisa bergerak dari kesadaran menuju aksi nyata. Laporan Tim Liputan, Badung, Garuda TV.